Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Nah, untuk sesi 5 ini kita akan membahas mengenai penggolongan dari hukum itu sendiri. Oke, kalau ngomongin penggolongan hukum Bapak Ibu, sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama, ada penggolongan hukum material dan formil. Ada penggolongan hukum yaitu privat dan publik, seperti itu. Ada penggolongan hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, tapi di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai penggolongan hukum yang tertulis dan tidak tertulis ya Bapak Ibu. Oke, apa itu hukum yang tertulis? Kemungkinan Bapak Ibu udah tahu semua ya. Kalau misalnya yang tertulis, artinya dia tertulis. Contoh, misalnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, PP, Perda itu hukum yang tertulis. Dia dirumuskan seperti itu. Tapi yang kalau tidak tertulis ini apa Bapak Ibu? Nah, contoh, misal ya Bapak Ibu, adanya kebiasaan dari negara. Misal presiden memberikan pidato yang 16-an seperti itu termasuk dalam kebiasaan negara yang dimana itu menjadi hukum yang tidak tertulis. Atau contoh kecilnya misalnya, yaitu adanya hukum adat seperti itu. Hukum adat kan tidak mulu-mulu adanya hukum tertulis yang dibuat oleh mereka, tapi adanya kaidah yang dibuat mereka dari ucapan mereka seperti itu. Misal ya Bapak Ibu, kalau saya lupa kayak misalnya di beberapa daerah itu ada kayak kalau tidak mau dikawinkan secara perjodohan maka kawin lari. Itu ada di dalam tulisan, itu tidak ada Bapak Ibu, tapi itu adat. Nah, yang dimana hukum adat ini termasuk ke dalam bagian hukum yang tidak tertulis seperti itu Bapak